Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Coba aku ajak kalian tuh bayangin sebentar ya. Kamu sama teman-teman kamu lagi sama-sama buka Shopee, nyari produk yang sama persis juga. Headphone JBL deh contohnya, warnanya tuh sama, variannya tuh sama, dan dari toko yang sama juga. Kamu buka di handphone, harganya tuh 850.000. Tapi temen kamu buka di handphonenya dapat harga 720.000 dong. Kalian sama-sama bingung ya? Sama-sama refresh, sama-sama coba close buka aplikasi, tapi harganya tuh tetap beda. Beda 130.000 untuk barang yang sama persis. Pernah ngalamin hal ini gak sih? Atau pernah nggak pesen Gojek pas hujan deras jam pulang kantor? Kalian bayar 35.000, padahal temen kamu dari titik penjemputan yang sama cuma bayar 22.000. Atau bahkan nih, kalian tuh buka Traveloka jam 9 pagi nih. Harga tiket Jakarta-Bali itu kalian lihat 850.000. Teman-teman skip dulu nih. Terus balik buka lagi jam 5 sore, harganya tuh udah 1,2 juta padahal pesawatnya tuh sama. Ini bukan kebetulan ya guys, ini tuh juga bukan glitch. Ini sebuah sistem yang udah dipikirin sangat baik sama algoritma supaya kalian tuh bayar persis di angka maksimum yang teman-teman mau bayar dan gak sepeser pun lebih murah dari itu. Hai, aku Jenny dan hari ini kita bongkar ya satu fenomena yang gak banyak orang sadar tapi lagi terjadi setiap hari ke diri kita semua. Singkatnya namanya adalah surveillance pricing atau penetapan harga yang ngintipin kalian. Nah, setelah kamu tahu cara kerjanya, kalian tuh mungkin gak akan melihat aplikasi belanja online sama lagi seperti dulu deh. Secara singkat, kenapa ini sebenarnya ilegal? Sebelum masuk ke teknisnya, kalian harus tahu dulu nih ya, kalau praktik mainin harga ini sebenarnya udah ilegal dari 130 tahun yang lalu loh. Di abad ke-19, raksasa bisnis seperti Rockefeller dan juga Carnegie memonopoli pasar dan juga bebas naikin harga semaunya mereka. Nah, di tahun 1890, pemerintah Amerika akhirnya bikin Sherman Act, yaitu undang-undang yang melarang dua hal nih teman-teman. Pertama, kong kali kong harga antar perusahaan. Yang kedua, memonopoli industri ya. Di Indonesia gimana? Kita juga punya yang serupa. Namanya adalah UU nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli. Pengawasnya adalah KPPU atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Mereka beberapa kali mendenda perusahaan teknologi besar di Indonesia karena praktik anti persaingan kok. Tapi masalahnya, semua hukum ini ditulis di era ketika manusia yang menentukan harga. Sekarang yang nentuin harga adalah algoritma. Undang-undang kita lahir di era orang tuh masih main Friendster, guys. Belum kepikiran lah ya soal AI yang bisa menentukan harga ribuan barang secara real time. Pertanyaannya, apakah algoritma licik ini melanggar hukum? Tapi sebelum aku bahas itu, kita main satu game dulu yuk. Game 2 toko buah. Coba bayangin ya, ada dua toko buah saingan, yaitu toko Pak Dadang dan juga Bu Welly. Awalnya nih, mereka sama-sama jual apel 5.000. Karena pengen laris, Pak Dadang banting harga jadi 4.000. Si Bu Welly nggak terima dong, dia turunin lagi lah jadi 3.500. Dan terus aja gitu saling banting harga. Ini namanya adalah race to the bottom alias perang harga. Dan ini menguntungkan banget buat kita sebagai konsumen karena harga jadi super murah. Tapi gimana jadinya ya kalau suatu malam mereka tuh nongkrong di warkop dan juga diem-diem sepakat, Mbak Welly capek nih saingan terus. Besok kita kompak aja yuk naikin harga apel jadi 8.000. Besokannya harga naik bareng-bareng dan kita nggak punya pilihan selain beli. Ini namanya adalah kong kali kong harga ya guys. Dan ini tuh ilegal loh. Bahkan kalau nggak ada perjanjian tertulis, cukup ngedip-ngedip mata di warkop aja juga udah dianggap kong kali kong, asalkan terbukti mereka udah nggak lagi bersaing secara independen. Masalahnya nih sekarang, gimana kalau yang ngedip-ngedip dan juga sepakat naikin harga itu adalah algoritma? Apakah jatuhnya tetap ilegal? Dynamic pricing yang masih fair. Sebelum masuk ke bagian horornya, kita wajib bedain dua konsep ini dulu yuk. Pertama, ada yang namanya adalah dynamic pricing alias harga dinamis. Ini wajar kok dan sering kita alami. Contohnya nih, harga tiket pesawat yang meroket waktu libur sekolah atau tarif ojol yang tiba-tiba mahal pas hujan deras jam 5 sore. Logikanya simple ya guys, supply turun, demand naik, harga jelas jadi naik lah. Walaupun nyebelin, sistem ini masih adil karena ditentukan oleh faktor eksternal ya. Semua orang yang pesan ojol dari titik yang sama waktu hujan bakal dapat harga mahal yang sama persis dong. Tapi yang bakal kita bahas ini tuh jauh lebih creepy karena harganya itu sekarang dimanipulasi bukan berdasarkan cuaca, tapi berdasarkan siapa kamu dan juga setebal apa dompet kamu. Ya guys, seriusan, ternyata ada banyak banget loh perusahaan yang diam-diam ngumpulin ratusan titik data pribadi kalian. Mulai nih dari merek handphone yang kalian pakai, lokasi rumah, pekerjaan, sampai kebiasaan kalian tuh masukin barang ke keranjang tapi nggak jadi check out.
Semua data itu bakal dipakai untuk naruh kamu di kotak invisible, di mana harga maksimalnya akan dirancang khusus cuma untuk meras dompet kalian. Dan ini tuh bukan teori konspirasi ya, ada bukti studinya kok. Bahkan ada perusahaan yang udah dikasih peringatan oleh Departemen Kehakiman Amerika karena hal ini ya teman-teman. Surveillance pricing, algoritma yang ngintipin kalian. Selamat datang di Surveillance Pricing, sebuah trik yang licik banget, di mana data pribadi kamu akan dipakai untuk memanipulasi harga. Mari mulai ya dari kasus yang sudah dikonfirm. Tahun 2019 ada investigasi yang menemukan target, yaitu supermarket besar di Amerika menjual TV seharga $4,99 lewat aplikasinya. Tapi begitu pelanggan masuk ke parkiran toko target, harganya tuh naik jadi $5,99. Algoritmanya tuh berasumsi orang ini udah di parkiran, dia kemungkinan besar bakal tetap beli walau lebih mahal. Lebih gilanya lagi, situs Travel Orbits pernah kepergok ngasih harga hotel lebih mahal khusus untuk user Mac dibandingkan pengguna PC dong. Asumsinya yang pakai Apple pasti dompetnya tuh lebih tebal. Familiar nggak? Coba pikir-pikir deh. Pernah nggak sih kalian cek harga di Traveloka pakai iPhone dan bandingin harga yang ternyata beda sama teman kamu yang pakai Android Xiaomi? Atau pernah nggak buka Tokopedia pakai jaringan WiFi kantor yang IP-nya tuh kantoran, terus rekomendasi yang muncul malah produk-produk lebih premium? Yang lebih ngeselin nih, ada studi yang menemukan orang yang pilih opsi kirim cepat untuk susu formula bayi sama algoritmanya tuh di label sebagai rush parents ataupun orang tua panik. Asumsinya mereka nggak akan sensitif sama harga karena udah panik deh. Jadi harga produk bayi sengaja dinaikin untuk mereka. Ya sekarang bayangin deh ya di konteks Indonesia. Pernah nggak pesen GoFood subuh-subuh karena anak demam dan juga butuh bubur? Ada nggak ya algoritma yang nyatet user ini lagi panik naikin biaya delivery-nya? Aku nggak bisa konfirmasi 100% ya guys, tapi jelas infrastruktur teknologinya tuh udah ada, tinggal mau dipakai apa enggak. Karena bedanya dynamic pricing biasa dengan surveillance pricing itu cuma satu ya. Dynamic pricing pakai data eksternal, yaitu cuaca, waktu, dan juga supply. Surveillance pricing pakai data tentang diri kamu, yaitu handphone, lokasi, kebiasaan belanja, bahkan riwayat scroll TikTok kamu juga loh. Loyalty program itu jebakan. Kan mungkin nanya nih ya, Ci, gimana sih mereka dapat data sebanyak itu tentang aku? Jawabannya ya, kamu kasih sendiri, tiap hari, sukarela lagi. Ingat nggak sama semua loyalty program yang kamu punya? Kartu member Indomaret, AlphaGift, GoPay Coins, ShopeePay Coins, member McDonald's app, KFC app, ataupun Tokopedia Card? Kamu pikir mereka kasih kalian poin gratis karena baik hati? Ya enggak lah, mereka beli data kamu dengan poin recehan guys. Jadi setiap kali install AlphaGift, teman-teman tuh kasih izin akses lokasi, kontak handphone, dan juga riwayat belanja kalian. Setiap kali scan kartu member di kasir juga nih, mereka tahu tuh kamu beli apa, jam berapa, di toko mana, sama produk apa yang sering dibeli. Setiap kali nih, kalian juga isi survei untuk dapetin 10 koin GoPay, teman-teman tuh lagi ngefit algoritma profil psikologis kalian loh. Bahkan game-game kecil di aplikasi, contohnya nih macam spin the wheel di Shopee, mini game di TikTok Shop, scratch card di GoPay, atau gar-gar koin di ShopeePay, itu tuh bukan untuk hiburan loh. Itu didesain untuk membaca pola perilakunya kamu. Berapa kali sih kalian tuh nge-tap, apa sih yang kamu klik duluan, kapan sih kamu nggak sabar, dan semua ini akan jadi data profil kalian. Anggap aja gini deh, kamu dikasih kupon diskon Rp5.000. Dan sebagai gantinya, kamu tuh kasih informasi yang nilainya sebenarnya jutaan rupiah untuk industri iklan. Deal yang sangat-sangat nggak fair dong. Tapi karena kamu nggak ngeliat secara langsung, ya teman-teman nggak ngerasa rugi kan? Saat algoritma yang kong kali kong. Sekarang yang paling parah nih ya, bayangin perusahaan-perusahaan yang berbeda pakai satu algoritma yang sama dong guys. Mereka tuh nggak perlu ketemu di warkop, algoritma yang otomatis ngedip-ngedip untuk mereka. Di Amerika, software bernama RealPage terbukti ya memanipulasi para pemilik apartemen untuk kompak naikin harga sewa berbarengan. Nah, karena nggak ada opsi murah lagi, ya penyewa terpaksa bayar lah. Harga sewa pun meroket gila-gilaan sampai akhirnya digugat loh oleh pemerintah Amerika Serikat. Tapi pertanyaannya itu tetap ya, kalau yang ngelakuin kong kali kong itu algoritma dan juga bukan manusia, apakah masih dianggap kong kali kong secara hukum? Ngerinya, skenario ini sangat bisa kejadian di Indonesia lewat aplikasi pencari kos ataupun properti. Kalau semuanya pakai algoritma harga yang mirip, harga sewa tuh bisa naik kompak tanpa ada satupun pemilik kos yang ngerasa udah berbuat curang loh. Mereka cuma ngikutin saran sistem. Sempurna banget kan kejahatannya? Masa depan belanja lebih gelap dari yang kamu kira.
Kita sekarang masuk ya ke era perfect price discrimination, di mana algoritma tuh bakal matok harga pas di angka maksimal yang rela kalian keluarkan. Di luar negeri, supermarket tuh udah ada yang pakai label digital dan juga scan wajah untuk menentukan harga yang beda-beda untuk tiap orang. Bayangin deh kalau ini diterapin di minimarket deket rumah kamu, guys. Waktu masuk, sistem pun akan langsung baca histori belanja kalian dong. Kalau ketahuan sering jajan barang mahal, ya label harga di rak pun bakal otomatis naik 10% khusus waktu kalian tuh lagi lewat loh. Atau yang paling parah nih ya, anggap deh waktu kamu panik refresh aplikasi berkali-kali untuk cari tiket pesawat dadakan. Kamu refresh aplikasi tiket pesawat 8 kali. Nah, algoritma jadi tahu ya kalau kamu tuh udah desperate, makanya harganya tuh sengaja terus dinaikin karena mereka tahu ujung-ujungnya kamu pasti bakal tetap beli kok. Perampokan digital yang legal dan nyata di depan mata kita kan? Closing. Solusinya gimana dong? Jujur, susah. Kamu jelas nggak bisa stop pakai aplikasi belanja online karena hampir semua kebutuhan tuh udah pindah ke sana kan? Tapi ada 4 langkah yang bisa kamu lakuin mulai dari hari ini kok. 1. Bandingin harga pakai handphone teman ataupun check out pakai mode incognito. Kalau harganya beda, jelas ya kamu lagi diintipin. 2. Hapus aplikasi loyalty ataupun member yang nggak penting karena itu cuma kedok untuk nyedot data privasi kalian. 3. Rajin bersihin cookies dan juga history browser biar algoritma kehilangan jejak digital kalian dan kepaksa ngasih harga netral. Dan keempat, sebarin video kayak gini dong guys. Semakin banyak orang Indonesia yang sadar, semakin susah ya perusahaan-perusahaan itu diam-diam merampok kita. Karena pada akhirnya surveillance pricing bukan cuma soal harga Apple ataupun headphone. Ini tentang siapa yang punya kontrol atas kantong kamu. Apakah kalian sendiri atau algoritma yang berpura-pura jadi teman kalian nih? Coba komen di bawah ya guys. Kalian pernah nggak ngalamin harga beda untuk barang yang sama persis di aplikasi yang sama? Atau jangan-jangan pernah nih ngalamin mau pesen ojol dan tiba-tiba naik 3 kali lipat tanpa alasan yang jelas? Segitu dulu aja ya video hari ini. Subscribe dan like videonya untuk bongkar rahasia digital lainnya. Bye-bye! Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.